Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Semangat terus, tetap ciayo buat kerja ya. Ini musimnya lagi horor sekali karena virusnya semakin merajalela ya. Jadi kita harus waspada, jangan main-main dulu lah, jangan pergi-pergi keluar dulu ya. Oke. Saya kali ini mau berbagi ya resep bagaimana cara membuat tabungan pos Taiwan ya, rekening pos Taiwan seperti ini, dan ini kartu ATM-nya. Ini banyak teman-teman yang belum tahu ya bagaimana caranya, karena ini agak gampang-gampang sulit gitu. Jadi caranya bagaimana, simak penjelasan saya ya. Ya, pertama caranya adalah mempersiapkan dokumennya ya. Dokumen yang disiapkan di sini cuman gampang, harus punya paspor, terus ARC-nya ini, ARC-nya juga harus asli ya. Ini karena di sana udah difotokopi, jadi aku kasih contoh ini aja. Semuanya harus bawa yang asli, paspor juga asli. Terus ada satu yang harus disiapkan, apa itu? Yaitu nomor NIK KTP Indonesia ya, nomor NIK KTP Indonesia, dan juga alamatnya sini ya. Alamat sini biasanya udah tertera di sini di dalam ARC ini ya, kartu izin kerja atau permit ya. Jadi ini yang harus dipersiapkan, terus dibawa ke kantor pos. Jangan lupa juga bawa uang ya, uangnya sesuai dengan punyanya sampean lah. Punyanya 500 ente ya dibawa aja, nggak apa-apa, itu buat formalitas aja. Nanti kalau udah jadi bukunya ini, tabungannya, jadi dia harus diisi uangnya, diisi uang sesuai punyanya sampean aja berapa gitu ya, nggak masalah. Kedua yaitu setelah kita siapkan dokumen, kita bawa ke kantor pos ya, yang jelas bawa ke kantor pos ya. Terus kita di kantor pos bilang saya mau buka tabungan gitu. Oh ya kayak inhang gitu aja lah. Kalau nggak bisa bahasanya ya sebisanya aja. Kalau enggak kita cari contoh kayak gini, taruh di HP, terus kasih lihat dia gitu, fotonya lah ya. Karena aku juga terkendala bahasanya kurang ya, jadi saya sebisanya, saya pakai bahasa Inggris juga bisa. I want to open bank account gitu aja juga bisa. Sebisanya. Nah gitu ya. Selangkah ketiga yaitu kita mengisi formulir ya. Setelah kita ambil nomor antrian, terus nomor kita udah dipanggil, kita ngisi formulir. Ngisi formulirnya itu nanti bakal dibantu sama petugasnya ya. Petugasnya di situ dibantu, kita disuruh nulis apa, semuanya itu ngisi lengkap itu ya, sesuai data paspor ya, data paspor, data ARC, dan juga nomor NIK-nya itu juga harus masuk ke situ ya, jangan lupa. Terus nanti dia bakal tanya sama kita mau buka ATM enggak gitu. Terus dia kasih pilihan lah. Ada ATM-nya itu ada banyak macam, gambarnya juga beda-beda. Aku nggak tahu ya yang lainnya itu fungsinya buat apa gitu ya. Aku cuman bilang sama dia aku mau bikin yang ini gitu. Waktu itu kan aku udah tanya-tanya dulu sebelum buka itu, tanya-tanya sama teman saya yang udah punya. Terus teman saya bilang buka yang ini gitu, kalau buat kita gitu ya. Dia juga tanya, kamu mau buka kartu kredit nggak gitu ya. Kartu kredit itu dia bilangnya Swakard gitu. Swakard ini buat kalau kita beli barang kita tinggal gesek gitu aja gitu. Tapi aku nggak buka yang itu, takutnya kalau malah semakin boros ya, kita gesek. Tahu-taunya uangnya habis. belanja apa gesek gitu. Kalau ini kan kalau nggak digesek ke mesin ATM kan uangnya nggak keluar ya.
gitu. Terus jangan lupa ya teman-teman, buat yang buka ini jangan lupa bilang sama dia kita mau yang bisa buat transfer money ya, transfer money gitu. Kalau kita nggak bilang ini bukain buat bisa transfer money, dia nggak dibukain ya. Di dalam situ kan harus dibuka gitu, harus di setting. Kalau nggak di setting dia ini nggak bisa buat transfer money ya. Jadi bilangnya apa itu, cuan jen ke pieren. Bahasanya Mandarin kayaknya sih gitu, cuan jen ke pieren ke wo bang yo wo jiang se. Nah tapi nggak tahu itu bahasanya amburadul ya bahasa Mandarinnya. Aduh, aku terus bilangnya sama dia, I want to get can be transfer money to my friend. Jadi dia bukain. Tadinya ini kartuku ini nggak bisa buat transfer money karena aku nggak bilang. Aku kirain itu sekali kita buka ATM terus kita udah jadi udah bisa kita buat transfer money gitu. Ternyata belum bisa. Aku waktu beli barang terus kirim uang kok ternyata uangnya nggak nyampe. Terus sama temanku dibilang, kamu kirim uang belum nyampe gitu, kamu coba tanyain. Ternyata ininya belum disetting. Terus aku harus ke kantor pos, aku tanya dulu, aku kok ini nggak bisa buat itu, buat transfer. Terus sama petugasnya dibilang, ya iyalah nggak bisa buat transfer, orang belum disetting gitu. Nah saya ya melongo lah ya. Perasaan waktu itu aku udah bilang gitu, tapi mungkin karena petugasnya kurang paham apa yang aku katakan, jadi alhasil nggak bisa buat transfer gitu. Tapi nggak apa-apa, sekarang udah bisa buat transfer gitu. Itu aja. Terus kalau kita pas ngisi formulirnya itu ya, itu pasti kita ditanya incang ya, tentang incang. Incang itu nama kita ya, tanda tangan kita pakai stempel. Kalau orang sini kan biasanya ada nama Inggrisnya, ada nama Mandarinnya. Terus aku harus sediakan incang. Tapi karena aku nggak punya incang ya, jadi aku tanda tangan pakai tanda tangan sesuai paspor ya. Tanda tangannya harus sesuai paspor. Jadi nggak apa-apa nggak ada incang. Harusnya kan kalau ada incang namanya harus kayak ini ya. Kalian lihat nggak? Ini nama Mandarin aku ya. Nama Mandarin aku ini tulisannya ini Mandarin ini Yana. Jadi dulu waktu aku kerja di rumah sakit, aku udah dibikinin ini nama ini ya, tulisan nama ini bahasa Mandarinnya ini Yana. Jadi teman-teman yang baru di sini tanya sama bosnya nama Mandarinnya apa gitu. Biasanya ditanyain nama Mandarin ini gitu. Jadi di sini kita punya nama Inggris, punya nama Mandarin, harus ada itu. Tapi kalau kita nggak punya incang ya kita tanda tangan sesuai dengan paspor kita gitu aja. Karena aku juga belum bisa nulis ini huruf pager ini ya. Harusnya saya belajar lah, tapi karena saya malas jadi saya nggak. Udah lama di sini saya nggak pernah belajar nulis nama saya sendiri pun saya nggak bisa. Aduh, terlalu ini ya. Lain kali saya akan belajar ya. Dah. Juga disuruh foto ya, waktu itu foto harus buka hijabnya, itu harus buka. Kacamata buka nggak itu, kayaknya buka deh. Pokoknya harus kelihatan semua, telinganya semua harus kelihatan, buka sementara. Petugasnya bilang, tuwe puji ya, aku nggak sopan suruh kamu buka jilbabnya, aku tahu kamu itu muslim, nggak harus pakai hijab gitu. Terus aku bilang ya nggak apa-apa lah kalau memang harus begitu peraturannya gitu. Ya aku buka sebentar lah buat foto doang, terus aku pakai lagi gitu. Terus nanti setelah semuanya jadi ya, ini jadi, terus nanti dia suruh saya ngisi kertas yang kayak gini.
buat masukin uang ke sini ya. Masukin uang ke sini, jadi ngisi kertas kecil, terus ngisinya di bagian depan ya. Depan itu bagian ada yang bantu kita nulis-nulis lah. Terus nanti dia masukin uangnya ke sini. Kalau udah uangnya masuk, terus di print, terus akhirnya udah ada di dalam, kita bisa pakai uangnya ya, bisa simpen lah. Terus habis itu kita dikasih kertas kayak gini, suruh bawa pulang nih. Tuh. Kayak gitu. Suruh bawa pulang, ini buat tanda bukti gitulah. Mungkin kalau sewaktu-waktu kita kehilangan ini, jadi kita ada ini buat merenew atau gimana gitu ya, buat merenew kalau kita pernah bikin buku tabungan dan uang kita ada di dalam situ gitu. Jadi ada tanda buktinya mestinya gitu ya. Penjelasannya, cara-caranya bagaimana kita membuat ini buku tabungan pos ya. Jadi kegunaannya ini apa sih buku pos ini? Kegunaannya banyak ya. Dia buat nyimpen uang. Terus kalau kita mau bisnis ya, bisnis jual beli online, dia ini bisa untuk tagihan gitu ya. Tagihan kalau kita kirim barang ke orang misalnya ya. Terus kita harus minta bayaran sama orang itu gitu. Orang itu beli barang ke kita. Nah, kita tulis nomor rekening kita di buku di kertas tagihan itu, kertas resinya itu ya. Nah, nanti kurirnya pas nganter barangnya, uangnya itu diminta sama kurirnya kan, terus masuknya ditaruh di dalam buku rekening kita ini, di tulisan nomor rekening bank yang tertera di resinya itu nanti dimasukin ke situ, otomatis uangnya masuk ke sini gitu. Jadi manfaatnya ini tuh juga banyak gitu ya, buat itu juga gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bisnis di sini jual beli online, silahkan buka ini ya, biar fangpian, biar gampang ya. Gitu. Jadi penjelasannya seperti itu. Ini apa ya, potongan bunganya, potongan itunya bukan bunga, apa itu potongannya buat adminnya itu nggak banyak kok, kayak nggak kepotong, kayaknya jarang kepotong ya. Dulu aku waktu buka tabungan di Ihsan Bank itu aku sama sekali nggak dipotong ya, uang kita bersih di situ. Uang kita bersih di situ, totalnya seberapa itu juga kayak gitu, nggak ada potongan gitu. Kalau ini kayaknya juga nggak ada potongan di sini ya. Belum, nggak tahu ini bagian yang mana yang tulisannya ada potongan karena aku nggak terlalu paham. Kayaknya nggak ada deposit, nggak ada kok. Harusnya kan ada tulisannya apa itu, apa ya tulisannya, lupa saya. Di tabungan saya BRI ada tulisannya, tapi ini nggak ada ya, mungkin karena nggak ada potongan ya. Alhamdulillah uangnya utuh. Enaknya nabung di sini kayak gitu, uang kita nggak kepotong ya kayaknya. Ya udah, sampai situ saja trip dan cara saya untuk membuka buku tabungan Taiwan. Nanti saya akan jelaskan kalian bagaimana cara menggunakan ini di kartu ATM ya. Cara mengambil uang, mengirim uang, juga cek saldo nanti saya jelaskan di sini di next video. Untuk sekarang saya jelaskan itu saja dulu ya. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, juga salah penjelasan, saya mohon maaf
sebesar-besarnya, karena saya juga manusia, tidak luput dari segala salah dan dosa. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Kalau ini videonya bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di-share ya ke teman-teman, biar teman-teman juga tahu bagaimana caranya. Terus kalau kalian suka video saya, jangan lupa pencet tombol like-nya, subscribe-nya. Terima kasih, subscribe gratis kok. Assalamualaikum, bye-bye, see you next time.